Zafira Ananda dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi pada tanaman kacang hijau. Jadi pada hari pertama itu kacang hijaunya masih berbentuk biji, jadi dia belum tumbuh dan dilakukan penyiraman selama sebanyak 4 sendok makan air. Itu terjadi sampai hari keempat. Nah di hari kedua itu tanaman kacang hijau itu bijinya itu udah memperlihatkan sedikit pertumbuhan, yaitu kurang lebih 1 cm. Nah itu yang di dalam yang tidak terkena cahaya. Kalau yang terkena cahaya itu dia sama sekali belum memperlihatkan pertumbuhannya, jadi masih dalam bentuk biji. Terus di hari ketiga tanaman yang tidak terkena cahaya itu udah sekitar 5 sampai 6 cm. Pokoknya dia udah menunjukkan perubahan yang signifikan dari pertama kali ditanam, dan bener-bener perubahan yang beda banget dari yang pertama kali dia ditanam. Bahkan dari si yang terkena cahaya itu sama sekali dia belum melihatkan perubahan, bahkan masih dalam bentuk biji sampai pada hari ketiga. Nah di hari keempat baru dia tumbuh sekitar 7 sampai 10 cm, itu yang tidak terkena cahaya. Tapi kalau yang kena cahaya itu dia benar-benar nggak tumbuh sama sekali. Tumbuh sih, tapi cuma sampai 1 cm doang, dan itu udah memasuki hari terakhir penanaman. Jadi otomatis lebih berfungsi atau lebih bekerja itu tanaman kacang hijaunya tumbuh di yang tidak terkena cahaya. Kenapa? Karena dia mempunyai hormon auksin. Nah, hormon auksin itu lebih cepat bekerjanya itu kalau misalnya dia nggak terkena matahari. Otomatis si kacang hijaunya ini dia lebih tumbuh atau lebih cepat tumbuhnya dan lebih bagus tumbuhnya itu di ruangan atau tempat yang sama sekali tidak terkena cahaya. Nah, kalau misalnya tempatnya itu naruhnya di dalam kardus. Kenapa? Karena kardus itu kan tempatnya gelap, jadi dia nggak terkena cahaya. Cuma kita harus tetap kasih dia oksigen, kayak misalnya harusnya harus tetap dilubangin atau misalnya pokoknya dikasih udara lah, karena kan tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk berfotosintesis. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya cuma gelap doang tapi nggak ada udara, itu harus dikasih udara juga. Jagung pada hari pertama belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, baik yang terkena sinar matahari maupun yang tidak terkena sinar matahari. Lalu pada hari kedua, tanaman jagung yang terkena sinar matahari mulai menunjukkan tunasnya, walaupun masih sekitar setengah sentimeter. Namun tanaman yang tidak terkena sinar matahari belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Lalu pada hari ketiga, tunasnya semakin tinggi. Itu tanaman yang terkena sinar matahari, panjang tunasnya sudah mencapai 2 cm. Lalu tanaman yang tidak terkena cahaya matahari itu tunasnya baru sekitar 1 cm. Lalu perkembangan drastisnya itu di hari keempat. Di hari keempat dia langsung membesar, mengeluarkan daun yang terkena cahaya matahari. Dia panjangnya sekitar 4 cm.
Sedangkan pada tanaman jagung, tipe perkecambahan adalah hipogeal, yaitu kotiledonya tetap di dalam tanah dan epikotilnya yang lebih aktif tumbuh. Kemudian mengenai pengaruh cahaya, sebenarnya pada jagung maupun kacang hijau sebenarnya efeknya sama, jadi